Atau kalau misalnya, halo teman-teman, selamat datang di studi Mikroekonomi 2. Di sini gue Ruth dari Ilmu Ekonomi 2020 mau coba membahas UTS Mikroekonomi 2 tahun 2021-2022 yang semester genap. Oke, langsung aja masuk ke soal pertama. Jadi di sini diketahui ada relative utility function min XY. Terus ada dua barang, barang X dan barang Y, masing-masing harganya PX, PY, dan ada pendapatan yang disimbolkan dengan I. Di bagian A ini kita ditanya apa hubungan antara barang X dan barang Y. Apakah dia substitusi atau komplementer. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu relative utility function itu adalah kondisi utility function di mana kedua barangnya itu adalah barang komplementer dan mereka membutuhkan satu sama lain di proporsi yang udah tetap gitu. Jadi nggak ada diminishing marginal utility ataupun sebagainya. Nah, karena itu kita bisa jawab pertanyaan bagian A ini bahwa hubungan antara kedua barang adalah barang komplementer atau lebih tepatnya perfect complementary. Lanjut di bagian B, ini kita ditanya apakah relativity function itu quasi-concave, dan kita dikasih petunjuk kalau quasi-concave utility function itu memiliki indifference curve yang convex. Nah, kan kita tahu kalau kedua barang dari fungsi ini tuh barang perfect complementer, dan mereka itu udah ditetapkan di proporsi yang tetap gitu. Jadi mau sampai kapanpun mereka ya emang segitu gitu butuhnya. Jadi untuk barang Y butuhnya cuma segini, untuk barang X butuhnya cuma segini di waktu yang sampai kapanpun. Kecuali kalau mereka ada indifference curve baru, mereka bakal membentuk L, membentuk L gitu, kayak siku-siku. Dan kalau misalnya kita tarik garis di indifference curve satu dengan yang lain, pasti garisnya tuh bakal lurus gitu. Nah, jadi kita bisa tahu kalau indifference curve dari fungsi ini itu tidak convex. Dan kita bisa menjawab pertanyaan bagian B ini kalau relative utility function itu not quasi-concave karena indifference curve-nya yang tidak convex. Oke, lanjut di bagian C kita disuruh untuk mencari Marshallian demand function untuk barang X dan barang Y. Nah, seperti biasa kita maksimisasi utility-nya subject to budget constraint. Nah, di sini kan kita tahu kalau fungsi yang kita punya itu kedua barangnya adalah barang perfect complementer di proporsi yang sama. Jadi kita bisa assume kalau jumlah barang X dan barang Y itu sama. Kita bisa langsung samain aja, dan dari budget constraint-nya kita bisa langsung dapetin Marshallian demand untuk barang Y dan barang X, yaitu sebesar I per PX plus PG. Oke. Di bagian D ini kita disuruh untuk melakukan positive monotonic transformation terhadap relative utility function ini, dan setelah itu kita disuruh untuk mencari lagi Marshallian demand function untuk barang X dan barang Y setelah kita melakukan positive monotonic transformation. Nah, sebelumnya positive monotonic transformation itu adalah transformasi di mana kita memasukkan koefisien bilangan real positif terhadap variabel-variabel yang kita punya gitu. Tapi dengan angka-angka yang berurutan. Jadi nggak bisa random gitu. Nah, karena itu kita bisa asumsiin aja koefisien yang kita masukin itu dengan alfa dan beta. Dengan syarat alfa dan betanya itu lebih besar dari 0. Oke, kita bisa langsung samain aja alfa X sama dengan beta Y. Terus kita bisa dapat X itu B per alfa kali Y. Terus dari budget constraint-nya kita bisa dapat persamaan Y juga, yaitu I per PX kali beta per alfa plus PY. Nah, di sini kita asumsiin kalau beta itu sama dengan alfa. Kita asumsiin beta sama dengan alfa dan kita
Eh, jadi kita ganti aja alfa, betanya pakai alfa gitu di persamaan Y tadi. Nah, dari situ kita bisa dapat Marshallian demand untuk barang Y dan barang X setelah kita melakukan positive monetary transformation. Nah, apa yang kita dapat? Ternyata Marshallian demand function-nya sama aja kayak Marshallian demand sebelumnya. Jadi kesimpulannya, kita bisa membuktikan kalau utility function yang kita punya ini itu tidak terpengaruh atas positive monotonic transformation. Oke, lanjut di bagian E. Ini kita disuruh untuk mencari income elasticity of demand. Nah, ini sama aja sebenarnya pakai rumus generalnya. Do X per do I kali I per X. Barang G juga sama. Do Y per do I kali I per Y. Kita substitusi di masing-masing persamaan dan dapat hasilnya sama-sama satu untuk barang X dan barang Y. Berarti income elasticity of demand untuk barang X dan barang Y itu adalah sebesar 1. Oke, lanjut di bagian F. Ini kita disuruh untuk mencari indirect utility function dari original utility function yang kita punya. Oke, dari uh, utility functionnya kita bisa dapat langsung Marshallian demand-nya kan untuk masing-masing barang X dan barang Y, yaitu I per PX plus PY kayak yang di soal-soal bagian sebelumnya. Nah, untuk mencari indirect utility function dari Marshallian demand, kita bisa langsung substitusi ke persamaannya. Jadi setelah kita substitusi, ternyata hasilnya sama aja. I per PX plus PY juga untuk indirect utility function. Nah, kita bisa tahu, kita tinggal substitusi dan sebagainya itu dari bagian hubungan ini ya. Jadi bagian ini sebenarnya bisa cukup membantu kalian buat jawab soal-soal yang modelnya kayak gini. Gitu. Ini bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi aja. Gitu. Oke, lanjut di bagian G. Ini kita disuruh untuk uh, mencari compensated demand function untuk barang X. Nah, mungkin compensated demand function ini bakal kayak kalian bingung ini tuh apa, disuruh cari apa. Nah, tapi sebenarnya compensated demand function itu nama lain dari Hicksian demand function. Jadi, gak perlu bingung ya. Uh, nah, untuk mencari Hicksian demand function, kan sebelumnya kita udah dapat indirect utility function. Nah, dari situ kita bisa langsung inverse aja untuk dapat Hicksiannya. Karena apa? Karena mereka itu punya hubungan duality. Jadi kita bisa langsung inverse indirect utility function supaya bisa dapat Hicksian demand. Nah, dari hasil inverse kita bisa langsung dapat Hicksian demand untuk barang X itu adalah U bar plus U bar kali PY. Ini. Oke, lanjut ke bagian H. Ini kita diketahui I ada 8, PX dan PY masing-masing 2, dan setelah itu terjadi penurunan harga pada barang X menjadi 1. Nah, dengan menggunakan Slutsky decomposition, kita disuruh untuk mencari substitution effect dan income effect untuk barang X setelah terjadi penurunan harga tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, sebelumnya kita cari dulu jumlah barang X di awal dan jumlah barang X di akhir setelah terjadi penurunan harga. Nah, gimana cara carinya? Kita bisa dapat dari Marshallian demand. Di bagian-bagian sebelumnya kan kita udah cari Marshallian demand-nya itu I per PX plus PG. Jadi kita bisa langsung substitusi aja. Yang kita dapat X awal itu 2 dan X akhir setelah penurunan harga itu 8 per 3. Nah, setelah itu kita lihat budget constraint dengan rumus budget constraint dari Slutsky decomposition. Ini rumusnya kayak gini, PX aksen kali X awal plus PY kali Y. Nah, karena udah ada rumusnya, kita bisa langsung substitusiin aja. Kita dapat budget constraint akhirnya jadi ini, persamaan ini. Oke, dari sini kita bisa
dapetin jumlah barang X di budget constraint yang baru, yaitu uh, I budget constraint yang baru, artinya income yang baru di budget constraint yang baru per PX akhir setelah terjadi penurunan plus PY gitu. Terus kita substitusi dan dapat hasilnya 2. Jadi uh, jumlah barang X di budget constraint yang baru itu sebesar 2. Setelah itu kita bisa hitung substitution effect dan income effect-nya. Nah, di sini gue udah taruh gambar kurva dengan Slutsky dan Hicksian. Jadi kalian bisa lebih gampang nggak kenapa ngitung substitution effect dan income effect itu pakai rumus ini gitu. Jadi langsung substitusi aja, substitution effect itu 2 kurang 2, XS dikurangin X awal, hasilnya 0, terus X akhir dikurangin X budget constraint yang baru untuk mencari IE, dan hasilnya 2/3. Oke, di bagian ini kita disuruh cari substitution effect dan income effect, tapi menggunakan Hicksian decomposition. Nah, uh, untuk mencari substitution effect dan income effect-nya ini, kita bisa pertama-tama ambil indirect utility function yang kita udah dapat sebelumnya, yaitu I per PX plus PY. Terus kita punya rumus dari Hicksian decomposition ini. Nah, terus abis itu kita tahu jumlah barang X di budget constraint yang baru dengan substitusi dari persamaan rumus yang kita punya ini. Dan dapat hasilnya 2. Setelah itu kita bisa hitung substitution effect dan income effect masing-masing. Nah, dari kurva ini kita bisa uh, kita bisa tahu kalau substitution effect itu adalah jumlah barang X akhir dikurangin jumlah barang X awal. 2 kurang 2 jadi 0. Nah, income effect-nya itu jumlah barang X di akhir dikurangin jumlah barang X di budget constraint yang baru. Hasilnya 2/3. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau ternyata substitution effect dan income effect yang kita hitung menggunakan Slutsky maupun Hicksian itu hasilnya bakal sama aja. Nah, itu bisa menjawab uh, pertanyaan bagian J. Gitu. Oke, lanjut di bagian K ini diketahui I-nya itu 8, terus PX, PY masing-masing 2, dan di sini diketahui cuma ada satu konsumen di suatu perekonomian ini. Nah, kita ditanya berapa pajak penghasilan maksimum yang bisa diperoleh pemerintah jika pemerintah nggak mau mengurangi utility konsumen itu lebih besar dari setengahnya. Di sini kita dapat hint untuk mencari biaya minimum yang dibutuhkan untuk mencapai utility yang diinginkan konsumen tersebut. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu kan utility si konsumen itu tuh berapa. Nah, kita bisa dapat dengan substitusi ke indirect utility function yang kita punya sebelumnya, yaitu I per PX plus PY. Kita substitusi aja dan dapat hasilnya 2. Berarti 2 ini tuh adalah utility yang diinginkan oleh konsumen. Nah, karena pemerintah nggak mau mengurangi utility konsumen lebih besar dari setengahnya itu kan 1. Berarti itu sama aja menyatakan kalau utility si konsumen itu nggak boleh lebih kecil dari 1. Gitu. Nah, dari situ kita bisa substitusi ke persamaan indirect utility function. Sebenarnya ini sama aja kayak fungsi
indirect utility function, tapi ini udah dikali silang aja. Jadi bisa tinggal kalian substitusi U-nya itu 1 gitu. Dapat I-nya 4. Ini tuh artinya biaya minimum yang diperlukan untuk mencapai target utility-nya. Jadi biaya minimumnya itu 4. Nah, karena kita udah dapat biaya minimum yang dibutuhkan, kita bisa langsung menghitung pajak penghasilan maksimum yang bisa diperoleh pemerintah dengan mengurangi income awal dikurangin biaya minimumnya. Jadi sisa dari income-nya itu tuh adalah pajak penghasilan gitu, yaitu sebesar 8 kurang 4, 4. Oke, lanjut ke soal kedua. Jadi di sini diketahui utility function XY, income-nya 120, harga barangnya 1, harga barang X4, dan kemudian terjadi penurunan harga pada barang X menjadi 2. Lalu di bagian A ini, kita disuruh cari consumer surplus yang diperoleh oleh Blacky dari penurunan harga barang X yang tadinya 4 jadi 2. Nah, sebelumnya kita recall dulu, consumer surplus itu adalah selisih antara biaya yang bisa dikeluarkan oleh konsumen untuk barang tertentu terhadap harga barang yang akan sebenarnya dibayar setelah terjadi perubahan harga pada barang tersebut gitu. Nah, di sini kan kondisinya barang X itu terjadi penurunan harga. Berarti logikanya Blacky itu pasti memiliki consumer surplus atau keuntungan lebih karena dia bisa beli barang X lebih banyak gitu atau beli barang X dengan jumlah yang sama tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita lakuin maksimisasi fungsi utility terhadap budget constraint, tapi kita nggak perlu substitusi harganya ya. Jadi cukup rumusnya aja. Setelah itu kita uh, bentuk Lagrangian function dan kita lakuin first order condition dari Lagrangian function-nya. Nah, setelah itu kita di akhir akan dapat X star dan Y star-nya atau persamaan untuk mencari jumlah barang X dan jumlah barang Y. Oke, sebenarnya karena di sini kita disuruh cari consumer surplus akibat dari penurunan harga barang X, sebenarnya kita nggak perlu cari persamaan untuk barang Y ya, tapi karena persamaannya di sini cukup simpel, jadi nggak terlalu ribet juga untuk nyarinya. eh, jadi di sini gue cari. Cuman kalau misalnya nanti ada soal kayak gini dan terjadi penurunan harga pada salah satu barang, barang yang lainnya nggak perlu dicari sih persamaannya. Ini untuk mempersingkat waktu gitu. Oke, lanjut untuk cari jumlah barang X di awal. Itu kita tinggal substitusiin aja di persamaan X-nya, I-nya substitusi 120 per 2 kali PX-nya PX awal ya. Jadi 120 per 8 dapat 15. Berarti jumlah barang di awal yang Blacky bisa konsumsi, jumlah barang X itu sebanyak 15. Selanjutnya untuk jumlah barang X di akhir setelah penurunan harga, kita dapat 30. Itu tinggal disubstitusi aja sama seperti di atas, tapi PX-nya kita ganti pakai PX aksen atau PX setelah terjadi perubahan harga. Selanjutnya, untuk cari consumer surplus, sebenarnya ini rumusnya cukup template. Jadi, kalian bisa apalin aja, kayak, atau sebenarnya konsepnya uh, consumer surplus itu tuh ada di bagian sini, gitu, di bagian sini. Jadi, rumusnya tuh dapat dari kotak ini, luas kotak ini, ditambah luas segitiga ini, gitu. Jadi dapat uh, rumusnya kayak gini. Jadi cukup template dan bisa kalian cari-cari lagi aja.
Langsung aja disubstitusi ke rumus customer surplus dan dapat customer surplusnya 45. Jadi artinya dari perubahan harga barang X, keuntungan yang diperoleh Blacky itu adalah sebesar 45 gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan bagian B. Ini kita disuruh cari berapa sih biaya maksimal yang Blacky bisa keluarkan ketika terjadi perubahan harga pada barang X ini. Oke, pertama-tama em, kita maksimisasi dulu utility function-nya subject to budget constraint seperti biasa. Tapi di sini kita substitusi PX-nya itu pakai harga PX awal. Oke, karena kita mau cari tahu dulu jumlah barang X sama jumlah barang Y di awal itu berapa. Nah, setelah Lagrangian function dan first order condition, kita dapat Y-nya 60, X-nya 15. Lalu kita hitung aja utility-nya berapa dengan tinggal dikali aja X kali Y, karena utility function-nya X, Y kan. Dapat 900. Oke, lanjut kita minimisasi pengeluaran Blacky, subject to utility-nya. Jadi maksudnya tuh untuk memenuhi utility Blacky yang segini, berapa sih biaya minimal yang harus dikeluarkan Blacky? Nah, kita cari dengan minimisasi biaya. Setelah itu kita bangun Lagrangian function dan lakuin first order condition. Kita dapat X-nya 21,213. Nah, karena jumlah barang itu harusnya bulat, ya udah kita buletin aja. Jadi 21 X-nya, terus Y-nya kita dapat 2 kali 21, 42. Nah, di sini kita bisa hitung budget Blacky setelah perubahan harga itu berapa. Kita hitung aja substitusi ke persamaan budget constraint. 2X plus Y sama dengan 2 dikali 21 plus 42 dapat budget Blacky yang baru itu 84. Nah, jadi biaya maksimal yang Blacky bisa bayarkan setelah terjadi perubahan harga pada barang X ini adalah 120 budget awal Blacky atau income Blacky dikurangin 84 atau uh, budget baru Blacky. Jadi hasilnya adalah 36. Nah, di sini kita juga disuruh kita ditanya nih, apakah 36 ini tuh compensating variation atau equivalent variation. Tapi nanti dulu aja, kita next dulu ke pertanyaan bagian C. Di bagian C ini kita disuruh cari berapa sih tambahan pendapatan Blacky supaya dia bisa mencapai final utility dia atau utility akhir setelah terjadi perubahan harga barang X ini. Nah, oke. Pertama-tama kita maksimisasi utility function seperti biasa, subject to budget constraint, tapi di budget constraint ini kita substitusi dengan harga barang X yang baru, 2. Kenapa? Karena di sini kita mau cari tahu final utility Blacky. Jadi untuk itu kita pakai harga yang baru gitu. Nah, setelah itu kita bangun Lagrangian function, lakuin first order condition seperti biasa, dan dapat Y-nya 60, X-nya 30. Lalu kita bisa langsung hitung utility Blacky yang baru, XY 60 dikali 30 dapat 1.800. Selanjutnya, kita lakukan minimisasi biaya untuk mencapai utility Blacky yang baru 1.800. Kita bangun Lagrangian function-nya dan lakuin first order condition. Kita dapat X-nya 21,213. Kita buletin aja jadi 21 dan Y-nya itu 4X. Berarti 4 dikali 21 dapat 84. Nah, untuk menghitung budget Blacky yang baru, kita tinggal substitusi aja ke persamaan budget constraint Blacky, yaitu 4X plus plus Y sama dengan 4 kali 21 plus 84. Berarti budget
Blackie yang baru itu 168. Nah, berarti tambahan pendapatan Blackie untuk bisa mencapai final utility level dia itu 168 dikurangin 120 atau income Blackie di awal. Berarti hasilnya atau tambahan pendapatannya itu adalah sebesar 48. Nah, supaya kita bisa tahu apakah angka-angka ini compensating variation atau equivalent variation, pertama-tama kita uh, sebenarnya harus tahu dulu gitu. Apa sih compensating sama equivalent variation itu? Nah, compensating variation itu adalah lebih fokus ke willingness to pay konsumen. Jadi, setelah terjadi perubahan harga atau perubahan ekonomi pada transaksi ekonomi, uh, ada yang berubah. Willingness to pay konsumen itu berubah. Jadi, di sini compensating variation itu adalah biaya yang bisa dibayar, biaya minimal atau biaya maksimum yang bisa dibayarkan konsumen setelah terjadi perubahan harga. Sedangkan kalau equivalent variation ini tuh lebih fokus ke pendapatan. Jadi untuk memenuhi untuk lebih fokus ke pendapatan dan juga final utility. Jadi untuk mencapai final utility setelah terjadi perubahan harga, berapa sih pendapatan tambahan yang dibutuhkan atau berapa sih pendapatan yang uh, bisa berkurang gitu. Nah, dari sini kita bisa uh, udah langsung ngerti kan. Berarti di bagian B ini yang ditanyakan itu adalah compensating variation. Karena tadi ditanya berapa sih biaya maksimal yang Blackie bisa bayarkan. Berarti 36 ini adalah compensating variation Blackie. Sedangkan di bagian C ini ditanyain berapa sih tambahan pendapatan yang Blackie butuhkan untuk bisa mencapai final utility dia. Nah, ini tuh artinya sama kayak equivalent variation. Berarti kita bisa langsung tahu nih 48 itu adalah equivalent variation. Nah, supaya nggak bingung, ini gue taruh summary-nya di sini. Kalian bisa uh, kulik lebih lanjut aja dan bisa dipahamin lebih lanjut aja. Jadi intinya tuh sebenarnya consumer surplus, compensating variation, dan equivalent variation ini sebenarnya saling berhubungan gitu. Di saat terjadi penurunan harga, compensating variation itu bakal lebih kecil dari consumer surplus dan consumer surplus itu bakal lebih kecil dari equivalent variation. Terus di kurvanya juga sebenarnya mereka saling berhubungan ya. Jadi compensating variation itu di area W, consumer surplus di area W ditambah V, dan equivalent variation itu di area W plus V plus Z. Oke, ini di keadaan perubahan harga uh, yang turun. Kalau harganya naik berarti ini tinggal dibalik aja. Berarti compensating variation-nya itu W plus V plus Z, consumer surplus-nya tetap W plus V, dan equivalent variation-nya itu W. Jadi sebenarnya ketiga ini tuh saling berhubungan dan kalian bisa pastiin jawaban kalian benar itu dengan uh, ya istilahnya rumus ini gitu. Jadi itu aja sih untuk soal kedua. Oke, lanjut ke soal ketiga. Jadi di sini soalnya tentang reverb preference theory ya. Jadi di sini diketahui ada tiga skenario, P1, P2, P3, dan ada tiga pilihan bundle barang, X1, X2, X3. Nah, kalau ada soal bentuk kayak gini, kita langsung bikin dalam bentuk tabel aja, supaya lebih mudah untuk analisisnya. Oke, jadi kalau ada P1, P2, P3, langsung diurutin aja ke bawah. Ada bundle X1, X2, X3 langsung diurutin dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya kita hitung masing-masing pengeluaran dari masing-masing skenario yang ada. Biasa.
kayak biasa, P kali X, dan dari masing-masing skenario, kita dapat nilai segini. Nah, di skenario yang pertama, saat harganya ada di P1, kita tahu ada dua bundle barang yang affordable, yaitu X1 dan X3. Nah, jika X1 dan X3 affordable, ternyata diketahui kalau kita itu pilih X1 sesuai di soal ya. Jadi kita tahu kalau X1 itu revealed prevert dari X3. Nah, di skenario yang kedua, saat P2, kita tahu yang affordable itu pilihan barangnya ada di X1 dan X2. Nah, ketika X1 dan X2 sama-sama affordable, di soal ditulis kalau ternyata kita pilih X2. Berarti X2 itu revealed prevert dari X1. Nah, di skenario yang ketiga, saat P3, harganya P3, kita tahu yang affordable itu adalah X2 dan X3. Nah, ketika X2 dan X3 affordable, di soal dinyatakan kalau kita itu pilih X3. Berarti X3 itu revealed prevert dari X2. Nah, setelah kita analisis tiap skenario yang ada, kita bisa jawab pertanyaan A sama B ini. Oke, di bagian A itu kita ditanya apakah pilihan-pilihan yang ada yang kita pilih itu memenuhi warp atau violate warp. Warp itu kan weak axiom of revealed preference. Nah, sebelumnya mungkin supaya kita bisa lebih ngeh, kita harus tahu syarat dari warp itu apa. Nah, di sini gue kasih contoh aja biar lebih mudah dipahamin. Jadi, misalnya bundle A itu lebih preferred dari bundle B. Konsumen bakal lebih milih bundle A dari bundle B. Maka, pada tingkat harga yang berbeda, selama masih affordable atau selama bundle A itu masih dalam budgetnya si konsumen, maka konsumen itu bakal milih A dibanding B gitu. Kecuali saat kondisi misalnya bundle A itu udah keluar dari budgetnya konsumen, berarti dia bakal pilih bundle B. Itu yang dimaksud dengan weak axiom of revealed preference. Oke, jadi dari ketiga pilihan yang ada, X1 revealed prevert X3, X2 revealed prevert X1, X3 revealed prevert X2, ternyata kondisi ini tuh memenuhi warp. Karena yang dari kita analisis tadi, saat skenario pertama itu ada dua yang affordable, kita tetap pilih salah satu barang yang masih dalam jangkauan gitu. Masih uh, sama-sama dalam budget line konsumen atau budget line kita. Jadi kondisi ini, revealed preference ini memenuhi warp atau tidak violate warp. Oke, lanjut ke pertanyaan bagian B. Kita ditanya apakah pilihan-pilihan ini tuh memenuhi SARP atau violate SARP. Nah, SARP itu kan strong axiom of revealed preference. Supaya lebih ngeh, kita juga harus paham syarat dari SARP itu apa. Nah, SARP itu tuh pokoknya intinya preferensi konsumen itu harus memenuhi konsep transitivity. Atau kalau misalnya konsumen itu lebih pilih X1 dibanding X3, sampai kapanpun X1 itu bakal lebih dipilih daripada X3 gitu. Konsumen lebih pilih X2 dibanding X1. Sampai kapanpun dia bakal lebih pilih X2 dibanding X1 gitu. Nah, ternyata kondisi ini tuh tidak memenuhi SARP. Karena apa? Karena kalau misalnya kita jajarin X1 itu lebih dipilih konsumen kan daripada X3. Nah, X2 lebih dipilih konsumen daripada X1. Nah, saat kita sandingin pilihan X3 dan X2, logikanya dari pernyataan di atas, harusnya X2 itu lebih preferred kan daripada X3.
Tapi ternyata di sini pilihan kita tuh jatuh ke X3 bukan ke X2. Berarti kondisi ini tuh tidak memenuhi konsep transitivity atau syarat pemenuhan SARP. Makanya kondisi ini tuh tidak memenuhi SARP atau violate SARP gitu. Oke, lanjut ke soal keempat, soal terakhir. Jadi ini soal teori, kita disuruh menentukan apakah pernyataannya itu benar atau salah dan kasih tahu alasannya. Oke, jadi di bagian A, ini dibilang kalau revealed preference theory menurunkan permintaan konsumen menggunakan konsep preference dan utility maximization. Nah, pernyataan ini tuh kurang tepat karena revealed preference theory yang menurunkan permintaan konsumen itu, dia tuh menggunakan konsep preferensi dan budget constraint. Nah, alasannya itu bisa kita lihat dari contoh, misalnya kita mau analisis apakah bundle pilihan kita memenuhi warp atau enggak. Nah, pastinya kita analisis dengan uh, menentukan apakah bundle kita itu memenuhi budget constraint atau enggak kan. Jadi, uh, konsep budget constraint itu adalah dasar yang menentukan permintaan konsumen yang diturunkan dari review preference theory, bukan utility maximization. Gitu. Oke, lanjut ke bagian B. Di sini dibilang kalau Marshallian demand curve itu akan selalu lebih landai dibanding Hicksian demand curve di kondisi konsumsi dua barang. Um, Oke, ini tuh pernyataannya sebenarnya bisa benar kalau dia bilang uh, Marshallian demand curve akan selalu lebih landai saat barangnya itu barang normal. Tapi di sini nggak dibilang kan apa-apa. Jadi asumsi kita dia tuh bilang kalau Marshallian demand curve akan selalu lebih landai dibanding Hicksian demand curve di kondisi apapun. Padahal sebenarnya ada kondisi tertentu di mana Hicksian demand curve yang lebih landai. Nah, kita bisa lihat itu dari pertama dari Slutsky equation. Uh, Dijabarin aja langsung. Slutsky equation ada total effect, substitution effect, income effect, dan area-areanya itu yang kita bisa lihat substitution effect ada di bawah Hicksian demand curve, income effect ada di bawah Marshallian demand curve. Oke, jadi dari sini kita tahu pada saat kondisi barang normal, income effect dan substitution effect itu bergerak beriringan ke arah yang sama. Nah, karena itu kita bisa menggambarkan, kita bisa menurunkan Hicksian demand curve dan Marshallian demand curve-nya. Dan dari penurunan kurva dari kurva permintaan di atas ini, kita bisa lihat kalau Marshallian demand curve itu emang lebih landai dibanding Hicksian demand curve di kondisi barang normal. Tapi di kondisi barang inferior, saat kurva permintaan kedua barangnya seperti ini, kita bisa lihat kalau substitution effect dan income effect-nya itu bergerak ke arah yang berbeda. Nah, dari situ kita turunin kita bisa turunin Marshallian demand curve dan Hicksian demand curve-nya. Tapi pas kita turunin ternyata uh, di sini itu Marshallian demand curve yang menggambarkan income effect. Nah, saat kita mau turunin Hicksian demand curve, ternyata Hicksian demand curve tuh lebih landai. Dia menggambarkan substitution effect kan. Dari sini, dari A ini ke D. Nah, ini Hicksian demand curve. Nah, dari penurunan kurva ini kita bisa tahu kalau ternyata Hicksian demand curve lebih landai dibanding Marshallian demand curve di saat kondisi barang inferior. Jadi, dengan Slutsky equation dan kurva permintaan ini, kita bisa lihat kalau kita bisa buktiin kalau ternyata Marshallian demand curve itu nggak selalu lebih landai dibanding Hicksian demand curve. Gitu. Oke, lanjut ke bagian C. Di sini dinyatakan consumer surplus itu
bisa digunakan sebagai ukuran yang tepat terhadap kesejahteraan konsumen jika consumer surplus sama dengan equivalent variation dan sama dengan compensation variation. Nah, pernyataan ini tuh benar karena sebenarnya yang bisa jadi ukuran yang tepat untuk um, untuk mengukur kesejahteraan konsumen itu tuh cuman compensating variation dan equivalent variation. Karena mereka itu memperhitungkan yang namanya utility yang fix gitu. Jadi bisa tahu ukuran yang tepat untuk mengukur kesejahteraan konsumsi konsumen. Sedangkan consumer surplus itu cuman bisa atau cuman valid pada preferensi tertentu atau specialized preference. Nah, di kondisi tertentu, tapi di kondisi tertentu, consumer surplus ini tuh bisa jadi ukuran yang tepat untuk menggambarkan atau mengukur kesejahteraan konsumsi konsumen. If and only if atau hanya jika dia itu sama dengan equivalent variation dan compensation variation. Kenapa bisa kayak gitu? Karena eh, ketika consumer surplus dan equivalent variation dan compensating variation itu ada di uh, nilai yang sama, maka mereka itu punya Hicksian demand curve dan Marshallian demand curve yang sama. Nah, karena itu, untuk setiap perubahan harga, mereka itu bisa mengukur kondisi konsumen uh, dengan tepat gitu, dengan um, perubahan yang sama. Karena mereka punya Marshallian dan Hicksian demand yang sama gitu. Jadi pernyataan ini benar ya. Oke, mungkin sekian pembahasan UTS Mikro 2 dari gue. Mohon maaf kalau ada salah atau keliru. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman untuk mempersiapkan UTS-nya ya. Good luck!